Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pembinaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Nah, kemarin kita telah membahas dalam bidang agama dan sosial. Sekarang kita akan membahas pula dalam bidang ekonomi. Nah, jadi Rasulullah ke Madinah itu hijrah karena asal Rasulullah dari Mekah. Nah, Mekah sendiri itu adalah kota perdagangan. Letaknya sangat strategis sebagai kota penghubung antara Yaman dan Habasyah. Negeri Romawi dan Persia sebagai kota perdagangan. Penduduk Mekah terkenal dengan saudagar-saudagar yang ulung. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain permadani, emas, sutra, dan lain-lain. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Utsman bin Affan merupakan saudagar Mekah yang terkemuka. Berbeda dengan Mekah, Madinah adalah daerah pertanian. Penduduknya sebagian besar hidup dengan bertani kurma. Nah, jadi kalau kehidupan di Mekah itu rata-rata berdagang, mereka berdagang permadani, emas, sutra. Sedangkan di Madinah itu adalah daerah pertanian. Jadi sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani kurma, bukan petani padi ya nak, karena nggak ada padi di sana. Nah, jadi sebelum datangnya Islam ke Madinah tersebut, keadaan perekonomian masyarakat Madinah sejak lama telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Keadaan tersebut memunculkan persaingan dengan bangsa Arab, yaitu suku Aus dan suku Kharaj. Bahkan orang-orang Yahudi yang membuatkan senjata untuk dipergunakan dalam peperangan antara suku Aus dan suku Kharaj. Dengan sendirinya, perekonomian suku Aus dan suku Kharaj semakin melemah dan bangsa Yahudi menjadi unggul dalam pengendalian perekonomian masyarakat Madinah. Sejak dulu, memang bangsa Yahudi pintar mencari berbagai sumber penghidupan dan mata pencarian. Bisnis apa saja dikuasainya, termasuk kurma, khamar, dan kain. Bahkan sampai diekspor. Bangsa Yahudi ini menerapkan pasar riba untuk mengambil keuntungan yang berlipat ganda dan mereka bisa menumpuk kekayaan yang melimpah. Nah, jadi sudah tahu bagaimana asal muasal penerapan pasar riba. Nah, ini dia dari orang-orang Yahudi. Suku Aus dan Kharaj bersatu lagi dan tidak ada pertikaian setelah mereka memeluk agama Islam. Nah, setelah memeluk agama Islam, maka suku Aus dan Kharaj bersatu lagi dan tidak ada pertikaian setelah mereka memeluk agama Islam. Keduanya sudah disatukan kembali oleh Islam, maka mereka mulai menata ekonomi yang dulu sempat dikuasainya. Demikian juga permusuhan di antara mereka sudah terkikis habis oleh persaudaraan dalam Islam. Suku Aus dan Kharaj sudah dipersatukan menjadi golongan Ansor. Setelah menata kehidupan secara normal, Nabi Muhammad SAW juga membuat undang-undang yang mengatur pemerintahan dan negara Madinah yang rakyatnya terdiri dari kaum muslimin dan yang bukan muslim, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab Madinah yang belum masuk Islam. Dengan demikian, Nabi secara langsung menjadi pemimpin umat keseluruhan sekaligus sebagai pemimpin umat Islam di Madinah. Undang-undang tersebut dibuat dalam pengakuan bersama yang dikenal dengan piagam Madinah. Nah, jadi kan Nabi Muhammad SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika Rasulullah hijrah, dia tidak ada membawa harta benda. Semua kekayaan ditinggalkannya. Ya, semua kekayaan ditinggalkan di Madinah. Nah, kaum muslimin yang baru saja hijrah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai kehidupan dari awal. Kaum Ansor, ya, yang kaum Ansor, orang suku Aus dan Kharaj yang telah masuk Islam tadi kan menjadi kaum Ansor. Itu mereka turut membantu kaum Muhajirin membuka usahanya yang baru. Mereka mulai berdagang kembali, seperti yang dilakukan Abdurrahman bin Auf, berdagang mentega dan keju.
Usaha Abdurrahman berkembang sangat keras ya. Jadi usahanya itu berkembang dan sahabat yang lain juga kemudian mengikuti jejak Abdurrahman. Semua penduduk Madinah baik muhajirin maupun ansor bekerja keras membangun perekonomiannya. Ketentraman hidup masyarakat akan tercipta bila masyarakat hidup sejahtera. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Rifa'at bin Rafi' bin Khadij an jaddihi Rafi' bin Khadij qala qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyabu qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Dari Abayah bin Rufa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya Rafi' bin Khadij, berkata Nabi SAW ditanya, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Usaha seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." Nah, Nabi Muhammad SAW kemudian meletakkan dasar-dasar ekonomi Islam. Karena tadi ketika itu kan yang menguasai bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi ini menerapkan ekonomi riba. Ketika mereka telah masuk Islam seluruhnya, rata-rata seluruh masuk Islam, maka diubahlah dengan Rasulullah SAW menjadi dasar-dasar ekonomi Islam. Konsep saling membantu antara yang kaya dan miskin, jujur dalam berdagang, diperkenalkan kepada kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW juga mengenalkan konsep zakat agar harta kekayaan tidak dinikmati orang-orang kaya saja. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan Allah kepada hambanya yang mampu, yang kaya, yang telah sampai haul atau nisab. Ya, kita sudah membahas di fikih banyak zakat ya nak. Ada zakat uang, zakat perdagangan, zakat emas, seperti itu. Nah, jadi kita telah tahu bahwa bagaimana usaha-usaha kaum muslimin di Madinah ketika mereka telah memeluk Islam, bagaimana mereka ingin mengangkat dan membangun perekonomian yang ada. Nah, jadi itu usaha Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah dalam kegiatan perekonomian ya. Nah, jadi adalah dengan mengusahakan perdagangan mereka dengan yang lebih baik. Kita ketahui dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW itu berpengalaman dalam urusan berdagang. Ketika bersama dengan pamannya Abu Thalib, beliau ikut berdagang ke Syam, dan ketika bekerja sama dengan saudagar wanita yang bernama Khadijah, beliau menjadi pedagang yang sukses. Bagi kaum muhajirin yang mempunyai keahlian dagang, ya, jadi kaum muhajirin tadi kan orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, orang Mekah tadi kelihayannya adalah berdagang, sedangkan orang Madinah itu ahlinya adalah bertani. Jadi bagi kaum muhajirin yang mempunyai keahlian dagang, segera memulai untuk berdagang ke pasar. Sementara kaum ansar segera menggarap lahan pertaniannya bersama kaum muhajirin yang keahliannya bertani ya. Nah, bagi kaum muhajirin yang miskin, tidak mempunyai keahlian apa-apa, maka Nabi menyediakan tempat tinggal di salah satu serambi Masjid Nabawi. Bagi mereka yang miskin dan lemah tadi, kehidupan sehari-harinya ditanggung bersama kaum muslimin yang ekonominya kuat. Mereka yang tinggal di serambi itu dikenal dengan Ahlus Suffah, yang artinya orang yang berbantalkan pelana kuda untuk tidur. Dengan pembinaan ekonomi inilah, maka kehidupan bangsa Madinah semakin tertata rapi dan bisa dinikmati oleh kaum muhajirin dan Yahudi. Bersamaan dengan lancarnya kehidupan ekonomi masyarakat Madinah, juga turun beberapa wahyu seperti syariat perdagangan, larangan riba, larangan judi, larangan minum arak, anjuran sedekah, perintah zakat, dan perintah puasa. Seperti itu kira-kira bagaimana Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah. Nah, sekarang tugasnya
itu ada kesalahan dikit ya. Jadi tugas anak ustazah itu hanya meringkas tentang bagaimana pembinaan masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi. Boleh meringkas apa yang ustazah sampaikan di video, atau boleh juga meringkas apa yang anak ustazah baca di halaman 33. Itu saja dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.